Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas sistem bilangan digital. Mungkin di semester 1 kalian sudah pernah membahasnya, tapi di sini kita akan mengulang lagi karena kemarin saya lihat dari nilai-nilai prates kalian, rata-rata 50% dari yang mengikuti tes kemarin masih belum terlalu menguasai apa sih itu bilangan digital. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama adalah sistem bilangan. Apa sih itu sistem bilangan? Jadi sistem bilangan itu untuk mewakili sebuah kuantitas dari objek tertentu. Misalnya saya mempunyai sebuah apel sebanyak 5. Nah, sistem bilangan di sini berfungsi untuk berapa sih jumlah apel saya? Jumlahnya ada 5. Seperti itu, mungkin itu konsep sistem bilangan. Nah, kemudian apa sih fungsinya sistem bilangan di sistem komputer? Pertama, misalnya bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan dasar yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Kemudian selanjutnya adalah bilangan desimal. Bilangan ini yang biasa kita jumpai kalau di komputer ada namanya IP address atau alamat IP kalian. Kemudian heksadesimal biasanya digunakan untuk MAC address atau biasanya untuk mempersingkat bilangannya, karena heksadesimal itu totalnya ada 16, dia paling banyak sendiri. Nah, ini beberapa macam contoh sistem bilangan yang ada di komputer. Lanjut, untuk bilangan sistem komputer, pertama ada biner yang tadi sudah disampaikan bahwa biner adalah dasar dari sistem bilangan komputer. Di sini hanya ada dua basis data, hanya ada 0 dan 1, benar atau salah, true or false. Jadi cuma ada dua kemungkinan, 0 atau salah dan 1. Sedangkan untuk selanjutnya adalah oktal atau basis data 8, itu mempunyai nilai dari 0 sampai 7. Setelah 7 nanti akan 10, 11, 12, 13 sampai 17, nanti baru akan ke 20. Selanjutnya desimal. Desimal hanya ada 10, mungkin ini yang sering kita pakai, yaitu bilangan dari 0 sampai 9, kemudian setelah 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Dia mempunyai basis data 16 dari 0, 1, 2, 3, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi 9, terus setelah 9 kan harusnya 10. Nah, tapi di sini akan diisi dulu dengan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F, baru setelahnya adalah 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Seperti itu, ini format bilangan. Yang selanjutnya adalah prinsip dari konversi bilangan. Jadi bilangan itu kan tadi yang saya jelaskan ada 4, desimal, biner, heksadesimal, oktal. Kenapa sih perlu dikonversi? Sebenarnya prinsip dari konversi adalah untuk mempersingkat data. Karena data biner itu terdiri dari 0 dan 1 dan itu datanya sangat banyak. Nah, kita bisa menghemat atau mengolah bilangan yang banyak itu menjadi sedikit dengan cara dirubah bisa ke oktal, bisa ke desimal, bisa ke heksadesimal, atau misalnya dari bilangan heksadesimal mau dirubah ke desimal dan seterusnya. Oke, ini mungkin rumusnya. Jadi kalau mengubah dari bilangan oktal ke desimal, caranya adalah dikali 8 pangkat n, karena oktal itu basis data 8, maka kalau untuk mengubah ke desimal dikali 8. Sebaliknya kalau desimal ke oktal dibagi 8. Heksadesimal ke desimal sama, kalau mau ke desimal dikali 16 pangkat n, karena basis data heksadesimal adalah 16, dan kalau desimal ke heksa itu dibagi 16. Kemudian desimal ke biner juga sama prinsipnya. Karena biner basis data 2, maka kalau untuk biner ke desimal maka harus dikali 2 pangkat n. Sedangkan kalau untuk desimal ke biner harus dibagi 2 pangkat n. Nah, gimana caranya biar dari oktal ke heksadesimal? Caranya kita rubah dulu dari oktal, dirubah dulu ke desimal. Kemudian setelah itu dari desimal dirubah ke heksadesimal, atau bisa kita rubah ke biner dulu, dari oktal ke biner, dari biner ke heksadesimal, seperti itu. Oke, kemudian dari oktal ke biner kita nanti ada namanya istilah mengkelompokkan 3 digit biner. Kalau untuk biner ke heksadesimal nanti kita ada istilahnya mengkelompokkan 4 digit biner. Dan kita ini pertama adalah konversi dari desimal ke biner. Rumusnya adalah dibagi 2 pangkat n. Maksudnya apa? Maksudnya pertama kita mempunyai angka 192. Kalau ada bawaling bawah di sini 10, itu artinya menandakan bahwa 192 ini adalah bilangan desimal. Kemudian titik-titik 2 artinya kita disuruh untuk
mencari bilangan basis 2 atau bilangan binernya. Caranya pertama, 192 kita bagi 2 dulu, karena di sini hasilnya 96. 192 dibagi 2 sisanya kan sama dengan 96. Dan ini harus bilangan bulat ya. Kalau ada komanya nggak usah ditulis. Karena ini di sini komanya adalah 0, maka sisa pembagiannya adalah 0. Selanjutnya tadi disimpan 96, disimpan kemudian dibagi lagi 2. 96 dibagi 2. Karena ini pembagian 2, asal di sini adalah bilangan genap, maka pasti sisanya adalah 0. 96 dibagi 2 48. Selanjutnya 48 dimasukkan lagi, dibagi 2 lagi. Hasilnya 24, sisa 0. Kemudian 24 dibagi 2 12, sisanya 0. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, sisanya 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Nah, 3 di sini jika ditulis 3 dibagi 2 harusnya kan sama dengan 1,5. Tapi yang akan kita tulis di sini adalah bilangan terdepannya, satunya saja. 1 dikali 2 hasilnya kan 2. Berarti maka sisanya di sini adalah 1. Jadi pembagian ini masih menyimpan sisa sebanyak 1. Kemudian 1 ditulis di sini, 1 dibagi 2 sama dengan harusnya kan 0,5. Nah, di sini yang ditulis adalah nolnya saja, sisanya 1. Ketika sudah ketemu hasilnya 0, kita berhentikan pembagiannya. Kemudian kita bisa langsung menentukan nilainya dengan cara dari paling bawah ke atas. Kemudian ditulis paling bawah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Maka hasilnya adalah, selanjutnya kita sekarang mengubah dari desimal ke biner. Untuk mengubah dari desimal ke biner, maka bilangan harus dikali dengan 2 pangkat n. Oke, selanjutnya contohnya saya punya bilangan biner 1011. Ingin saya rubah atau saya konversikan ke bilangan desimal. Caranya pertama kita tuliskan dulu 1011, 1011. Selanjutnya masing-masing dari digit tadi dikalikan dengan 2 pangkat n, diurutkan dari paling sebelah kanan. Paling sebelah kanan dikali dengan 2 pangkat 0. Selanjutnya dikali dengan 2 pangkat 1. Misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi yang paling digit paling pojok, paling belakang, satuan, itu dikali dengan 2 pangkat 0 dan urut. Kemudian di sini 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. 8 dikali 1, 8. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 0, hasilnya 0. 2 pangkat 1, 2 dikali 1, hasilnya 2. 2 pangkat 0, semua yang berpangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka dari sini dijumlahkan, ketemu hasilnya 1011 itu sama dengan 11. Selanjutnya caranya sama. Kalau oktal basis data 8 berarti yang dibagi 8, 96 dibagi 8 hasilnya kan 12,25. Yang kita tulis adalah 12 nya saja, sisanya kan berarti 0,25. 0,25 ini dikali dengan 8 maka hasilnya adalah 2, berarti sisanya adalah 2. Kemudian 12 ini kemudian dibagi lagi dengan 8. 12 dibagi 8 hasilnya 1,5, ditulis 1. 0,5 nya dikali dengan 8 hasilnya adalah 4, sisanya 4. Kemudian 1 ini dibagi dengan 8 hasilnya adalah 0,125. Nah, yang ditulis yang depannya saja, ditulis 0, sisanya adalah 0,125 dikali 8 hasilnya adalah 1. Kalau sudah pembagian mentok di 0, maka kita akhiri proses pembagiannya dan kemudian kita bisa menyimpulkan hasil dari konversi tadi 96 desimal dikonversikan ke oktal sama dengan 142. Kemudian ini juga sama seperti desimal, sama seperti biner ke desimal. Misalnya contohnya saya mempunyai bilangan oktal 142, mau saya rubah ke bilangan desimal. Maka caranya adalah kita tulis 142 kemudian dikali 8 pangkat. Nah, ini urut sama 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. 8 pangkat 0 1, 1 dikali 2 hasilnya 2, 8 kali 4 hasilnya 32, 64 dikali 1 hasilnya 64. Maka totalnya hasilnya adalah 98. Oke, 98 ini juga sama. Misalnya contohnya 184 dibagi 16 sama dengan 11,5, ditulis 11, sisanya adalah 0,5 dikali 16 hasilnya adalah 8. Kemudian 11 dibagi 16 hasilnya 0,6875, ditulis 0, sisanya adalah 11. Nah, karena di heksadesimal ini 11 itu ditulis dengan notasi B, maka hasilnya adalah di sini B8 seperti
seperti itu. Jadi intinya adalah jika desimal ke bilangan apapun, mau itu oktal, heksadesimal, itu caranya adalah dibagi tergantung basis datanya. Kalau biner berarti dibagi dengan 2, kalau oktal dibagi dengan 8, kalau heksadesimal berarti di sini dibagi dengan 16. Pokoknya dibagi terus menerus sampai di sini berhenti ketika hasilnya adalah 0, sekian sekian sekian. Berarti itu adalah proses kalian harus memberhentikan pembagiannya. Oke, kemudian ini dari heksadesimal ke desimal, ini harusnya dikali. Pertama contohnya adalah A8. Ini saya tulis A sama 8, kemudian A saya kali dengan 16 pangkat 1 ditambah dengan 16 pangkat 0. Sama kayak tadi ya, pokoknya dikali dengan basis datanya, tapi diurutkan pangkatnya. Paling kanan adalah pangkat 0, selanjutnya 1, dan seterusnya jika ada lebih dari 2 digit. Kemudian dikonversi A itu kan sama dengan 10. 10 dikali 16 ditambah 8 kali 1, hasilnya adalah 160 ditambah 8, jadi totalnya adalah 168. Oke, itu intinya semua yang ke desimal, baik itu oktal, biner, heksadesimal, semuanya dikali dengan basis datanya. Kalau heksadesimal 16, kalau biner 2, kalau oktal adalah 8, seperti itu. Oke, ini konversi bilangan biner ke oktal. Sebenarnya ini sangat cepat sekali jika kalian sudah menghafal atau sudah paham bilangan biner dari 0 sampai ke 7. Oke, gimana caranya? Pertama, 26. 26 kan terdiri dari 2 digit, 2 dan 6. 2 di sini nilai binernya adalah 010, kemudian 6 adalah 110, kemudian 26 sama dengan 010, kemudian 110. Karena di sini 0 di depan boleh diabaikan, kita bisa nulis 10110 seperti itu. Jadi 2 binernya berapa, 6 binernya berapa, kemudian tinggal disisipkan saja 010110 seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lainnya dari biner ke oktal. Di sini saya punya 1101. Caranya adalah dipisah dari sebelah paling kiri. Di sini berarti terdiri dari 1 dari paling kanan ya, 101, kemudian dipisah 1. Ini kalian bisa menambahi di depan 02 kali. 0 di depan kan itu sebenarnya bisa diabaikan. Nah, kemudian selanjutnya 001 itu kan sama dengan 1. Kemudian 101 itu sama dengan 5. Berarti di sini 1, 5, maka nanti hasilnya adalah langsung ketemu. Hasilnya berarti totalnya adalah 15. Nah, kalau untuk biner ke heksadesimal, maaf ini salah, ini harusnya adalah kelompok 4 digit biner. Jadi kita buat biner dengan total digitnya adalah 4. Ini juga sangat gampang jikalau kalian dari 0 sampai ke 15 kalian sudah hafal bilangan binernya. Contoh aja langsung. 2B di sini terdiri dari 2 digit, 2 dan B. 2 itu nilainya adalah 0010, B adalah 1011, maka 2B adalah tinggal dimasukkan aja 0010 dan 1011, atau 0 di depan boleh diabaikan, berarti hasilnya adalah 101011. Nah, di sini saya mempunyai contoh lagi 1001101, maka harus dipisah menjadi 4 digit. 1 2 3 4. Di sini kita pisah, berarti terdiri dari 0100 dan 1101. 0100 kan di sini adalah 4. Sedangkan 1101 di sini adalah D. Berarti langsung kita bisa ketemu hasilnya adalah 4D. Di sini hasilnya adalah 4, ini adalah D. Jadi hasilnya adalah 4D. Oke, mungkin itu kalau biner ke oktal tadi kita kelompokkan dengan 3 digit biner, sedangkan untuk biner ke heksadesimal kalian kelompokkan dengan 4 biner. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang bingung nanti boleh japri ke saya atau boleh tanya-tanya di Microsoft Teams. Nah, sebelum saya akhiri, di sini ada tugas buat latihan. Kalian mempunyai bilangan berupa X. X itu adalah nis dari kalian.
misalnya 4000 sekian, 4000 sekian. Nah, itu nis yang kalian gunakan adalah itu. Dan X di sini adalah bilangan desimal. Maka konversikanlah ke dalam yang pertama dari nilai 4000 sekian itu dikonversikan ke bilangan biner. Kemudian dikonversikan ke bilangan oktal atau basis 8. Kemudian dikonversikan ke bilangan heksadesimal atau basis 16. Kerjakan di buku beserta penyelesaiannya, kemudian foto kirimkan ke Microsoft Teams di channel Sistem Komputer paling lambat 26 Januari 2021 pukul 23.59. Jadi sebelum hari Rabu minggu depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Jika masih ada yang bingung, silahkan nanti bisa komen di YouTube, bisa WhatsApp saya, bisa di Microsoft Teams dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.